والصلاة والسلام عليك يا نبي الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ila an qala Al-Fasl Rabi' fi Tahdhir min al-Inkar al-Awliya was-Salihin. Masuk kita pada pasal yang keempat, masih berkaitan dengan awliya, yaitu fi Tahdhir tentang kehati-hatian daripada mengingkari orang wali dan orang-orang saleh. Jadi peringatan keras dari pengingkaran kepada para aulia dan orang-orang saleh. Qala Ibnu Athaillah rahimahullah ta'ala fi Lataifil Minan, berkata Ibn Athaillah As-Sakandari yang terkenal dengan kitabnya Al-Hikam, beliau mengatakan di dalam kitab beliau yang lain Lataiful Minan, di antaranya bunyinya beliau sebagai berikut: wasiyatun wa irsyadun, wasiat dan petunjuk. Iyyaka ayyuhal akh an tas'a ila al-waqi'in fi hadhihi ta'ifah al-mustahzi'ina bihim. Waspadalah engkau wahai saudaraku, kata beliau, engkau berusaha untuk bergabung atau masuk ke kelompok yang mustahzi' bihim, yang orang-orang yang golongan orang yang mengolok-olok mereka, yang mengolok-olok para aulia. Hati-hati kamu masuk dalam golongan mereka, bergabung dalam golongan mereka. Kenapa? Li'alla tasqut min ainillah wa tawjibal maqta min Allah, supaya engkau tidak jatuh dari pandangan Allah dan menyebabkan murkanya Allah. Hati-hati. Jadi hati-hati, kata beliau, kita bergabung dalam kelompok manusia yang mereka itu mengingkari aulia, kurang ajar kepada aulia, su'ul adab kepada aulia. Karena hal seperti itu akan menyebabkan murkanya Allah. Kenapa kok sampai Allah murka kepada kelompok manusia ini? Fa inna haula'il qaum jalasu ma'allah ala haqiqatis sidq wal ikhlas wal wafa wa muraqatul anfas ma'allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka ini adalah orang-orang, para aulia ini adalah orang-orang yang mereka ini hidupnya, waktunya itu selalu bersama dengan Allah. Maka mereka ini ma'iyah ini dekat sekali dengan Allah. Dan duduknya mereka bersama Allah ini betul-betul hakikat benar duduk dengan Allah, dengan sidq, ikhlas, setia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan diri mereka ini dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka juga ini, para aulia ini, kata Ibn Athaillah, qad sallamu qayadahum ilaih, telah menyerahkan kepemimpinan mereka kepada Allah. Jadi mereka para aulia ini sudah menyerahkan semuanya kepada Allah urusannya.
wa alqaw anfusahum baina yaday, dan mereka telah mencampakkan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu para aulia. Itu kenapa kita tidak boleh, kita harus hati-hati kepada mereka para aulia ini, karena mereka seperti itu. Karena urusan mereka itu semua sudah diserahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarakul intisar li anfusihim haya'an min rububiyyatihi wa iktifa'an biqayyumiyyatihi. Dan mereka ini, para aulia ini, telah meninggalkan pembelaan kepada diri mereka. Jadi mereka sudah melepaskan itu semua. Jadi backingnya sudah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang menimpa kepada mereka, ya, segala hal yang menyangkut diri mereka, mereka sudah tidak mau membela diri sudah. Jadi pembelaan itu semua mereka serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayaan bin rububiyyatihi, karena mereka sudah sampai kepada taraf malu kepada Allah kalau dia mengatur dirinya. Jadi mereka itu sudah masuk ke wilayah malu kepada Allah, malu untuk mengatur dirinya. Kita ini budaknya Allah, kok kita mengatur diri kita. Jadi kalau kita masuk ke dalam satu perusahaan, satu kantor atau satu lembaga, mau nggak mau, suka nggak suka, kita masuk di situ, kita harus ikut aturan. Kita melepas diri dari maunya kita. Jadi sudah maunya perusahaan sudah. Begitulah mereka. Jadi mereka itu sudah merasa sudah tidak berhak untuk ngatur diri mereka. Sudah tidak berhak. Jadi mereka semua serahkan kepada Allah. Waktifaan biqayyumati, dan mereka cukup Allah yang ngurus mereka. Jadi mereka sudah sampai ke taraf bahwa yang mengurus mereka itu Allah. Mereka cukup dengan itu. Jadi mereka tidak butuh kepada manusia. Itu mereka beraulia. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka seperti itu, lepas seperti itu kepada Allah, waqama lahum bi'awfa ma yaqumu li anfusihim. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka melepaskan semua kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala melaksanakan apa yang mereka tidak laksanakan. Allah melakukan semuanya. Allah melakukan semuanya. Seperti umpamanya kan muharib liman harabahum, seperti ketika ada orang yang memerangi mereka, memerangi para aulia, benci kepada aulia, maka Allah yang akan memerangi mereka. Ketika ada orang menyakiti aulia, Allah yang akan mengurus mereka ini. Sehingga kenapa? Karena urusan mereka serahkan kepada Allah. Dan juga sebaliknya, wal mughalib, dan Allah akan menjadi penolong orang yang menolong mereka. Allah akan membantu orang yang membantu mereka. Karena mereka sudah menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para aulia itu disebutkan dalam diskusi ketika ada masalah, mereka serahkan semua kepada Allah, sehingga Allah mengatakan kepada para malaikatnya, ya malaikati, itu si fulan telah menjalankan urusan kepadaku, kau urus urusannya, urus urusannya, karena dia sudah mempercayakan kepadaku, dia penuh serahkan kepadaku, urus. Jadi tidak ada hal yang rumit kepada aulia. Maka jelas dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Semuanya para wali Allah itu tidak ada dalam diri mereka itu rasa takut, tak ada sedih, tak ada sumpah, tak ada semuanya. Mau dunia ini, mau terbalik, mau dunia ini ekonomi seperti apa, mau gimana, tidak ada, mereka tidak tersentuh itu. Kenapa? Karena urusan dunia mereka, urusan akhir mereka, semua Allah yang ngurus. Enaklah kayak begitu lah. Allah yang ngurus, dan memang janji Allah seperti itu. Kau urus mereka, kata mereka, urus mereka. Jadi kalau mereka ada masalah, mereka akan turun tangan langsung. Ketika dunia begini, mereka turun tangan. Nah, begitu pula sebaliknya. Ketika ada orang yang sok dengan dirinya, ya, tidak mau mengangkat tangan kepada Allah, tidak mau menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan ngomong kepada malaikat itu,
Orang ini punya masalah tapi dia tidak menyerahkan urusan kepada aku. Jangan kau urus, biar dia ngurus sendiri urusan. Nah, sehingga kita lihat orang yang sok mengurus dirinya, kita lihat kalau dia punya masalah sampai 70 tahunan tak selesai itu masalah. Karena dia merasa mampu untuk melakukan itu, padahal dia tidak mampu untuk itu. Karena Allah tidak turun tangan, dibiarkan sama Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang punya sifat tawakal yang luar biasa kepada Allah, Allah akan turun tangan untuk mengurus urusan mereka. Tentu untuk masuk ke wilayah seperti itu tentu harus ada mujahadah, harus ada taklim, harus ada tarbiyah seperti itu. Nah, itulah keadaan mereka. Nah, sehingga kata kita kembali kepada apa yang dikatakan Nabi Athaillah ini, mereka hati-hati kepada mereka karena urusannya sudah kepada Allah. Urusannya sudah kepada Allah, udah. Dia hati-hati. Kau menyakiti mereka, kau mengganggu mereka, iya mereka memaafkan kamu, tapi tidak Allah. Karena mereka semua menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Allah akan memerangi mereka. Umar bin Hafid, orang yang diperangi oleh Allah, tidak ada jalan untuk mereka itu untuk mati sulh khatimah. Dipastikan sulh khatimah, kata Habib Umar bin Hafid. Orang yang membenci wali Allah, orang yang mengganggu wali Allah, tidak ada jalan untuk dia mati husnul khatimah, tidak ada. Oke, dia akan mati husnul khatimah. Sedangkan Allah memerangi mereka. Jalan mana kita mau husnul khatimah kalau Allah benci kepada mereka? Kalau Allah yang turun tangan mengurus urusan mereka, tak ada jalannya. Itu hati-hati kata beliau untuk kita masuk bergabung dengan kelompok manusia yang seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Wa qaribtu li hadhihi ta'ifah bil khalaq khususan ahli ilmi ad-dhahir. Nah, hal yang seperti ini telah menimpa sebahagian daripada kelompok manusia, yakni tidak maksudnya kelompok yang tidak percaya kepada wali. Nah, kadang-kadang menimpa kepada sebagian daripada manusia, khususan ahli ilmu zahir. Justru yang tertimpa ini, yang diuji kelompok orang yang ingkar kepada wali, justru orang punya ilmu zahir tadi. Nah, ini yang sering saya katakan, kalau orang itu hanya semata-mata ilmu yang dia tuntut tanpa berusaha untuk menggali rahasia daripada ilmu tersebut untuk kita dapat futuh, ya begini hasilnya. Dia akan masuk golongan orang-orang yang suka nyeleneh dengan apa yang didapat daripada ilmu. Jadi semua kalau tak masuk akal, menurut akal dia tidak dijalankan. Itu ilmu yang bawah saja itu. Artinya dia menuntut ilmu hanya kulitnya saja, sehingga segala sesuatu yang tidak logika menurut dia didebat, ditolak dan sebagainya. Itu yang terjadi. Mereka benar-benar bodoh. Nah, itu kalau orang hanya semata-mata mengejar kepada hanya ilmu tanpa berusaha untuk menjadikan ilmu itu barokah, menjadikan ilmu itu manfaat. Nah, ini kata beliau kebanyakan khususnya terjadi kepada mereka yang punya ilmu yang zahir. Faqal an tajid minhum, kata beliau, man yang syarih sadrahu li tasdiq biwaliyin muayyanin. Sedikit sekali, kata beliau, engkau mendapati mereka nih yang punya ilmu ini, yang mereka itu lapang dada untuk mempercayai satu wali. Ada alasan dia itu untuk mengingkari kewalian fulan dengan ilmu yang dia punya. Oh, wali-wali dari mana? Mondok tak suara mondok, wali kata dia. Jarang hati itu mau legowo, mau terima dia itu wali. Siapa dia? Anak bawa kemarin. Dikatakan wali. Wali dari mana? Banyak gula. Akan tapi si ustaz tadi ini yang punya ilmu tadi ini
ketika kita sodorkan kepada mereka bahwa bulan wali, bulan minasal, mereka akan mengatakan seperti ini. Naam, iya, na'lam anal awliya mawjud, walakin aina hum. Dia bilang, iya saya percaya, dia bilang bahwa wali ada di zaman sekarang. Tapi mana zaman sekarang? Di mana mereka? Aku mau tahu gitu. Pasti akan ngomong seperti itu mereka yang punya ilmu ini. Di perkataan langsung diganggu ilmu. Siapa? Bulan. Wali lagi mana? Oke, tamu itu. Tak cahaya. Dari mana bilang wali apa segala macam? Fala yuzkar lahu ahadan illa akhada yarfa'u khususiyat Allah fi. Nah, ketika disebutkan nih, kalau kita ceritakan di hadapan mereka si ustaz tadi ini tentang kewalian seseorang, bulan wali itu, pasti dia sanggah. Dia sanggah, kemudian dia berusaha mencari pembenaran dengan apa? Dengan dia mengangkat dirinya seakan-akan kekhususan Allah itu berikan kepada dia yang tidak ada diberikan kepada siapa yang dikatakan wali tadi itu. Pasti itu dia akan menceritakan dirinya dia. Aku juga pernah seperti itu, aku juga pernah seperti ini, aku juga kadang-kadang gini. Nah, kalau kita cerita, dia pasti akan sanggah, dia pasti akan tolak, dan dia cerita lain, menceritakan lain. Nah, kebanyakan kata Ibn Athaillah Sakandari ini, dia justru mengangkat dirinya, kekhususan dirinya dia ceritakan. Aku begini seperti itu. Falihal lisan bil ihtijaj, dengan bahasa yang fasih mereka berhujjah untuk menolak, ya, menyanggah tentang si wali tadi itu. Ayan min wujudi nuri tasdiq, kosong mereka dari adanya cahaya untuk membenarkan tentang wali. Artinya sama sekali di hatinya itu kosong untuk percaya fulan wali, si ustaz tadi. Nah, kata Ibn Athaillah Sakandari, fahdar mimman hada wasfuhu, hati-hati kau kalau kau menemukan orang yang sifatnya seperti ini, walaupun dia ustaz sekalipun, walaupun dia punya pondok sekalipun, walaupun dia punya pengikut sekalipun. Hati-hati kalau sifatnya sebagaimana digambarkan. Hati-hati. Ufir minhu firarakan asar, kau jauhi dia seperti kau lihat singa, macan, lari, jangan kau dekati. Itu akan merusak kamu, merusak akidah kamu, dan takut kita masuk golongan mustahzi tadi yang dikatakan pertama oleh Ibn Athaillah Sakandari. Jadi kalau kita melihat ada seorang yang selalu menyanggah, selalu menolak tentang kewalian seseorang dengan apa yang sudah digambarkan oleh Ibn Athaillah Sakandari ini, maka jangan jadikan dia teman. Jangan kau jadikan dia orang untuk dekat dengan kamu atau apalagi belajar dengan dia, jangan. Karena kita dikhawatirkan kita akan masuk dalam wilayah yang kita khawatirkan Allah itu murka. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga di sini dikatakan karena si aulia tadi telah menyerahkan urusannya semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang menurut si ustaz tadi tidak masuk akal, dia akan berusaha untuk supaya kita tidak percaya dengan apa yang kita pandang, apa yang kita lihat. Karena wali memang tak ada sekolahnya. Ada sekolah jadi wali tak ada. Wali memang pilihan Allah kepada orang-orang yang dia kehendaki. Pernah ada cerita, ada minas salihin, orang sufi, dia mendapatkan mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala
untuk berkunjung ke satu daerah, ke satu tempat. Tempat yang dia kunjungi ini itu gak ada orang yang berbuat baik di situ. Jadi isinya desa itu, tempat itu maksiat semua. Udah, akhirnya pergilah si sufi tadi, si sufi tadi dengan Mbak Murid satu. Akhirnya begitu sampai di situ, memang boleh sini nyambung ayam, sana main gaple bagi judi, sana nyambung ini, sana itu, sana dangdutan. Oh, pokoknya isinya kampung itu semua. Akhirnya kata murid ini, kenapa harus kita kesini dulu? Sudah nanti ikut saja kan. Walhasil ketika berjalan di kampung-kampung, jalan pas menemukan ada kelompok orang lagi, kalau bahasa kita lagi dangdutan lah, seperti itulah. Pokoknya dia lagi memainkan musik. Akhirnya si sufi tadi itu memandang ke salah satu pemainnya yang lagi undang itu, dipanggil. Kamu panggil, coba panggil dia, kata. Aku udah perlu sama dia. Ayo udah, si muridnya ketika disuruh sama si anak, kalau dipanggil sama orang, langsung mau dia. Oh, begitu nyampai, ada apa? Gua kita ada apa, Ustaz? Ayo ikut saya, katanya. Ayo ikut tadi. Muridnya kok ngikut gitu. Padahal kalau kita bisa bayangkan, oh akunya gondrong, oh tato, udahlah. Tak ada cahaya sekali, cahaya nur suatu tak ada sama sekali lah umpamanya. Muka bayang lah. Ayo ikut nih. Ayo kita ikut saya kamu, katanya. Kemana? Ayo ikut. Sampai di pantai. Begitu sampai di pantai ceritanya, akhirnya si sufi ini ngomong sama si preman tadi ini, yang tadi ngomong macam apa? Akhirnya nangis dengan omongan si sufi tadi itu, nangis. Maukah kau tidak pernah sembahyang? Tidak coba baca, tidak tahu sembahyang. Diajarkan sembahyang, diajarkan wudu, sudah selesai dengan waktu singkat, langsung bisa pertamanya diajarkan. Begitu selesai, paham, ya, dijadikan imam. Dikejar gak? Ini sama si murid tadi. Jadikan imam, udah bisa, sudah memenuhi syarat jadi imam, udah jadi imam. Gitu jadi imam. Assalamualaikum. Bismillah, ya pulang. Kau pergi ke sana aja. Yang ditunjuk ini ke arah laut. Kau pergi ke sana, kau pergi ke tempat yang namanya ini. Kau ke situ katanya. Akhirnya orang preman tadi ketika menuruti perintahnya si sufi tadi, pergi berjalan di atas laut. Terkejut sama si sufi tadi. Ya, Syekh, dengan secepat kilat kau ajarkan dia yang tadinya bodoh, yang tadinya nggak ibadah, kau ajak dia bicara, dia akhirnya bertobat, kemudian kau ajarkan dia sembahyang, secepat itu kau jadikan dia seorang wali, gitu. Apa kata saya tadi? Saya waktu di rumah, saya memang dapatkan alhamdulillah bahwa di desa Fulan, di tempat yang dia tunjuk tadi itu, ada wali meninggal. Penggantinya ini. Makanya aku baca dia. Maka tak ada wali yang sekolah, tak ada. Pernah juga terjadi zaman Sayyidina Habib Abdullah, Sultan Abdullah bin Abu Bakar. Saya lupa apakah Abdullah bin Abu Bakar atau anaknya Habib Abu Bakar Syakran. Jadi ceritanya begini. Jadi malam itu di antara dua nih, kalau Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar terus Sultan Malak, wailah anaknya. Jadi ceritanya dia lagi bangun malam, tahajud biasa seperti itu. Tengah bangun malam, ada maling masuk mencuri.
Tidak tahu kalau itu rupanya si wali ini tidak tahu. Dia pikir kan kurus, kaya. Tidak mungkin rumahnya wali. Dia pikir si Malik itu mungkin apa namanya, tengok rumah kaya ini rumah pengusaha ini, tak mungkin orang wali. Dia pikir wali itu rumahnya jelek, bubuk gitu kan, di atas gunung, semedi gitu kan. Masuklah dia ini, udah banyak, udah dikumpulkan semuanya. Mau siap nak balik nih, mau keluar. Tengah dia mau keluar dengan barang curiannya, tiba-tiba ada tamu datang. Malam itu juga datang. Tak jadi dia bercapuk deh. Bercapuk. Waalaikumsalam. Akhirnya. Jadi tamu ini datang, tamu ini wali. Ngelapor kepada beliau nih, ke Habib Abdullah nih atau ke Abu Bakar nih, tentang pada saat ini seorang wali abdal meninggal dan harus digantikan. Seperti saya katakan, aulia ini ketika dia meninggal harus ada yang gantikan, harus itu pada saat itu juga. Jadi dia minta pendapat Habib Abdullah atau Abu Bakar. Ya Habib, ini sekarang fulan meninggal. Ini sekarang kita mau siapa yang penggantinya? Oh, mau jadi penggantinya? Ada, gimana? Di rumah aku sekarang. Siapa? Mana kau tak polisi tu? Takut ni. Ayo, kena ketakutan, nangis, tobat. Kau cepat jadi wali kan? Jadi wali. Masya Allah. Malik masuk keluar orang wali jadi wali. Tadinya masuk Malik keluar jadi wali. Nah, jadi artinya, karena kebetulan pada saat itu, pada saat pengangkatan orang duduk semua, hanya dia yang baik. Untung dia aja. Karena pengangkatan aulia itu tengah malam. Tak ada wali diangkat siang sudah ada. Wali kota ya. Pasti malam. Makin beruntung orang suka bangun malam. Syambar itu saking sukanya kalau ada anak-anak bangun malam ngawankan dia, dikasih hadiah sebenarnya supaya ngawankan dia. Biar batal, tidak jadi masalah. Jadi kalau ada anak-anak ini besar-besar begini, kalau dia ajak, dia kasih hadiah. Kamu ada hadiah? Kasih hadiah permen, kasih hadiah. Anak-anak suka. Jadi siangnya ditidur, malam dibangunin. Nah, udah, bukan ngaji, bukan apa yang penting, main-main ya. Itu paling sering Syambar Allah. Karena para aulia ini tidak ada yang tidur awal, tidak ada. Aulia ini pasti malam. Hidupnya tengah malam. Itu para aulia. Dan pengangkatan aulia pasti malam. Terutama sepertiga malam. Nah, beruntung si Malim dari itu. Jadi wali ya. Jangan coba-coba lah. Wah, ini memang udah pilihan Allah ini. Nah, maka saya katakan bahwa wali ini dia tidak ada sekolah, tidak harus seperti ini, tidak ada. Itu para ulia. Nah, makanya orang-orang yang hatinya itu tidak bersih akan sulit untuk menerima ini, untuk legowo menerima, mengakui fulan wali. Apalagi yang dikatakan wali itu umpamanya orang yang di bawah dia, entahkah dia itu apa namanya dalam segi ilmu di bawah dia, ilmu dohir, entahkah itu orang kedua di bawah dia, akan sulit untuk menerima. Apalagi ini, dia ini ustadz terpandang, akan sulit itu legowo hatinya untuk menerima seperti itu. Nah, ya, jadi hati-hati engkau untuk masuk ke dalam wilayah mereka, untuk ikut-ikutan mencela para ulama. Nah, lanjutkan. Kalau Sayyidina Syekh Imam Abdullah Haddad Syekh Muratib Abdullah Haddad mengatakan, man angkara al-arifin, barang siapa ada orang yang mengingkari para arifillah, para aulia, ubtuliya bi qaswatil qalb, maka orang tersebut akan diberi oleh Allah hatinya keras. Hatinya akan diberi oleh Allah menjadi keras, artinya dia tidak akan bisa menerima kebaikan.
Kalau ada orang yang mengingkari al-arif billah, para arifin. Bahkan di sini berkatakan waqala Syekh Abu Turab An-Nakhusyabi, seorang wali juga pada zamannya, beliau mengatakan idza alifa al-qalbu al-i'rab anillah sahibathu al-waqi'ah fi ahlillah. Dia bilang, apabila hatinya seseorang itu terbiasa untuk berpaling kepada Allah, ya, ketika ada orang ya yang dia itu, yang hatinya itu selalu berpaling kepada Allah, maka sahibatul waqi'ah fi ahlillah, maka orang tersebut akan dihadiahkan oleh Allah, akan diberikan oleh Allah apa? Sikap suka mencela wali Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak disukai oleh Allah sehingga orang itu berpaling kepada Allah, maka orang tersebut Allah akan berikan hatinya itu mengingkari para aulia. Jadi kalau ada orang yang seperti itu menandakan aku tidak suka kepada dia. Jadi Allah itu kalau tidak suka kepada seorang, Allah tunjukkan dengan apa? Dengan dia itu benci kepada para wali Allah. Hati-hati. Jadi kalau ada hati orang itu ingkar kepada wali, berarti orang tersebut jauh daripada Allah, dan Allah tidak menghendaki baik untuk dia. Itu kata beliau. Nah, kita jauhkan ya, untuk apa namanya, mengingkari mereka, tidak percaya kepada mereka. Nah, jadi dijadikan patokan. Ketika ada orang yang tidak disukai sama Allah, maka lihat bagaimana dia memperlakukan orang wali. Kalau dia memperlakukan wali itu baik, ya, husnudzon kepada aulia, khidmah kepada aulia, berarti Allah suka kepada orang ini. Allah menyenangi orang ini, dan Allah menghendaki kebaikan kepada orang ini. Tapi ketika sebaliknya, kalau dilihat orang ini hatinya ingkar kepada wali, selalu membicarakan keadaan mereka para aulia, ini menunjukkan bahwa orang itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu patokan. Siapapun dia. Nah, ketahuilah kata Zain bin Sumit bahwa para nabi Allah dan para wali-wali Allah itu mempunyai akhlak yang sangat rahmah, kasih sayang kepada para hambanya, pada manusia. Itu sifatnya para anbiya, sifatnya para wali itu seperti itu. Hatinya itu rahmat kepada manusia. Hatinya itu penuh kasih sayang kepada manusia. Itu sifat yang menonjol dari wali itu. Satu ya, sifat yang menonjol wali ya. Satu, rahmat. Tak gampang benci sama orang. Rahmat, sayang sama orang. Satu. Nomor dua, dermawan. Tidak ada wali bakhil, tidak ada. Kalau ada wali bakhil ngaku wali, bukan wali. Itu sifat yang menonjol dari seorang wali itu sudah dua. Hatinya penuh dengan rahmat dan loman sama orang. Jadi kalau kita buka sejarah, bagaimana mereka itu dengan manusia itu sangat sayang. Sampai Syekh Bakar bin Salim kan, ketika dia anugerahkan oleh Allah karamah, beliau minta kepada Allah pada zaman itu, dia minta kepada Allah tidak ada orang muslim dari umat Nabi Muhammad yang masuk neraka. Digabung, diijabah oleh Allah. Jadi pada zaman Syekh Bakar bin Salim, malaikat ajib penyatat kejelekan itu libur. Khusus untuk umat Nabi Muhammad. Karena permintaan beliau. Itu saking rahmatnya kepada manusia. Jadi minta kepada Allah, umatnya Nabi Muhammad selama dia masih hidup jangan disiksa dan tidak akan masuk neraka. Dan akhirnya pas yaumul ayyam ada seorang wali juga minus shalihin, tiba-tiba ketika dia ngajar gini, tiba-tiba dia nangis, ya nangis dengan tanpa ada sebab. Ditanya sama muridnya, ya Syekh, engkau menangis, tiba-tiba menangis ada apa? Iya, aku sekarang mendengar goresan malaikat atid mencatat. Kenapa? Syekh Bakar bin Salim meninggal. 'Meninggal.' 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 'meninggal.'
pencatat kejahatan daripada umat Nabi Muhammad itu tidak dicatat. Dan beliau dengar. Berarti sekarang Muhammad sudah meninggal. Soalnya aku melihat malaikat api sudah kerja. Sampai Syekh Bakir Nurjadi yang terkenal dengan omongannya itu, laula haya min jaddi nar jahimi utfiha. Maka kalau bukan tidak karena malu kepada datukku Nabi, neraka itu bisa aku padamkan. Neraka itu bisa aku padamkan dengan cahaya yang ada padanya. Ini kalau kita ngomong sama orang yang hatinya kotor, ini omongan-omongan apa ini kata dia? Tidak percaya dia. Keramat. Orang yang tidak suka wali, yang tidak percaya keramat. Apa ini omongan nih? Kok bisa api neraka bisa dipadamkan? Omongan apa ini kayaknya? Dan omongan siapa yang mensyariat tidak? Yang ngomong seperti itu tidak menyalahi syariat ya. Sebab ada hadis yang mengatakan neraka itu kalau ada orang mukmin lewat, neraka itu ngomong, "Fus ya mukmin." Fus, itu ada hadisnya. Cepat kau lewat itu jembatan ya mukmin, di anna nuraka tudfi'uni. Karena kalau kamu tetap di situ, cahayamu itu bisa mempengaruhi aku. Kata Nabi Umar bin Hafid, "Hada mukmin biasa." Neraka itu ketakutan. Apalagi mukmin sekelas Abu Bakar bin Zaid. Kata Nabi Umar bin Hafid. Jadi omongannya tidak menyalahi syariat. Nah, kita bercerita ini bahwa memang sifatnya para aulia itu rahmah. Sayangnya luar biasa kepada kita ini, kepada hamba-hambanya. Sehingga makanya keberadaan mereka itu paku bumi ya. Artinya keberadaan mereka di alam semesta ini menahan turunnya bala. Jadi ketika mereka tidak ada, harus digantikan. Sebab dalam hadis dikatakan kalau bukan karena diantaranya, kalau bukan karena tangisan bayi, juga kalau bukan karena orang-orang tua yang ruku tengah malam, menangis tengah malam, bumi ini udah hancur loh. Tapi gara-gara itu dikarenakan karena banyak bayi-bayi dengan tangisannya, karena tangisan bayi itu doa ya. Jadi kalau bayi itu nangis, apalagi nangis tengah malam, itu doa. Itu berarti bala itu akan turun di situ, ditahan sama tangisan si bayi. Nomor satu, nomor dua, kalau bukan karena orang-orang tua yang ruku, yang sujud kepada Allah, artinya kalau bukan karena para aulia Allah yang tengah malam dia bangun, tengah malam dia sujud, bumi hancur lama. Saking banyaknya maksiat yang merajalela di bumi kita ini. Tapi karena sifat rahmatnya mereka tadi. Nah, jadi mereka ini para anbiya Allah yatakhallaquna birrahmah ma'ibadillah. Fala yad'una ala man zalamun, dan karena sifat rahmat mereka ini sehingga para anbiya, para aulia tidak gampang-gampang untuk mendoakan jelek kepada orang yang menzalimi mereka. Tidak gampang-gampang. Ya. Ghair anna Allah SWT yaghar alaihim. Hanya saja ketika mereka itu tidak membalas ya kejahatan orang yang jahat kepada dia, Allah itu cemburu ketika melihat walinya disakiti. Allah yaghar, cemburu kepada mereka, antum tahaga hormatuhum, ketika kehormatan para wali ini dinilai, Allah cemburu. Au yuta'ah haramuhum, atau kesucian mereka para aulia ini itu diinjak-injak. Allah cemburu. Fa inda dzalika yaqumu lahumul haqq wa yantakhim lahum mimman adahum. Dan ketika itu, ketika harga kehormatan para aulia dinodai, ketika kesucian para aulia diinjak-injak, ya, maka ketika itulah fa inda dzalika yaqumu lahumul haqq, Allah turun tangan. Wa yantakhim lahum, dan Allah akan menghukum mereka mimman adahum, kepada orang-orang yang memusuhi mereka. Wa yunsifuhum mimman nawahum, dan Allah akan memenuhi hak mereka daripada orang-orang yang melawan mereka. Ketika melihat kekasihnya itu digitukan. Kama qala pada hadis al-Qudsi, sebagaimana dikatakan dalam hadis Qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb.
Barang siapa yang mengganggu waliku, maka aku umumkan untuk dia genderang perang, diajak perang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai a'lamtu, artinya aku umumkan, aku beritahukan kepada mereka yang memusuhi waliku, muharibun lahu, aku ajak perang mereka. Ayolah perang sama Allah. Wa dzalika li anna al-wali la yantasir bi nafsi, karena para wali dia tidak akan membela dirinya. Fa yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yantasir lahu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi pembela si wali tadi itu. Fa na'udzubillah min mu'adati awliya'i, maka kita bermohon kepada Allah untuk kita dijauhkan dari bermusuhan kepada mereka. Qala Sayyidi al-Imam Ahmad bin Idris al-Maghribi, seorang wali kutub, beliau mengatakan, Allah antahtakila musliman au tu'diyahu. Hati-hati, Allah dia bilang, kamu meremehkan orang muslim atau menyakitinya. Faqad yakunu waliyan min awliya'illahi ta'ala wa anta la tashkur. Khawatir kadang-kadang yang kau ejek tadi, yang kau remehkan tadi, mereka wali sedangkan kau tak tahu. Hati-hati. Jangan pandang zahirnya, jangan. Fatakun dakhil fi ghadabillah, sehingga ketika itu kau lakukan, maka kau masuk di wilayah Allah murka kepada kamu, dalam kemurkaan Allah. Pada hadis dikatakan, dalam satu hadis dikatakan, innallaha la yaghdab li awliya'ih kama yaghdab al-layth li ashbalih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dipastikan akan marah ketika ada orang yang mengganggu walinya, sebagaimana marahnya singa ketika anaknya diganggu. Jangankan singa, ayamnya kau tengah bertelur, coba diganggu, ya kan? Ayam, kucing, ketika dia melahirkan, dia lebih sensitif untuk melindungi anaknya. Begitulah para aulia ketika melihat para walinya itu diganggu, sangat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bisa melanjutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yuharibu thalathata anwa' min ahli ma'asi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak perang kepada 3 golongan daripada ahli maksiat. Ya, ada 3 golongan yang Allah itu ajak perang. Maksiat yang lain tidak. Artinya apa? Maksiat yang lain masih ada harapan untuk bisa diampuni oleh Allah Ta'ala, kecuali 3. Kecuali 3 ini yang jauh daripada ampunan Allah Ta'ala. Yang pertama, qati'ut thariq, orang yang mengambil haknya orang, makan haknya orang, penjegal. Qati'ut thariq, penjegal jalan, maksudnya merampok haknya orang, mengambil haknya orang, yang bukan haknya diambil, yang bukan haknya dikuasai. Allah ajak perang mereka ini. Yang kedua, yang Allah ajak perang, akilur riba waliyadzubillah, pemakan riba. Jadi ketika kita berhubungan dengan bank, hati-hati ketika kita berhubungan dengan rentenir, hati-hati ketika kita mengadakan suatu suatu hubungan, suatu muamalah yang di situ ada ribanya, hati-hati. Karena Allah murka kepada orang pemakan riba yang sengaja yaitu makan dengan ada rasa untuk bertobat kembali kepada Allah Ta'ala. Nomor 2 yang diajak perang sama Allah. Kemudian yang ketiga yang diajak perang sama Allah Ta'ala, al-mu'dhi li awliya'i, orang yang mengganggu para wali-wali itu. 3 manusia ini, ahli maksiat ini, yang Allah ajak perang kepada mereka. Pada hadis al-Qudsi dikatakan, man ada di waliyan faqad barazani bil muharabah. Barang siapa yang mengganggu waliku, yang memusuhi waliku, maka sungguh dia telah menampakkan dirinya kepadaku untuk mengajak perang kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala, padahal apa yang dihasilkan daripada Allah mengajak perang ini tertera di dalam ayat Al-Maidah, ya. Ayat Al-Maidah ayat 33. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan
tentang orang yang diajak perang oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Allah mengatakan di situ innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard dzalika khizyun fid dunya wa lahum fil akhirah adzabun alim. Jadi hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah, hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah, 3 golongan ini kan memerangi Allah deh. Dan membuat kerusakan di muka bumi ini, tidak ada jalan mereka itu kecuali dibunuh, disalib, dipotong tangannya, dipotong kakinya secara silang, diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang lebih besar lagi. Itu ketika Allah murka, ketika Allah masuk dalam golongan orang yang memerangi Allah SWT. Kemudian ayat yang lain, si pemakan riba ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah Ta'ala. Wadharu ma baqiya min riba, tinggalkan daripada sisa-sisa apa yang kau makan daripada riba. In kuntum mu'minin, kalau kau beriman betul-betul kepada aku. Jadi kalau kau beriman, cepat kembali kepada Allah Ta'ala. Tinggalkan apa yang sudah kamu lakukan dari jual beli riba ini, dari hal-hal riba ini. Fa'ilam tafa'alu, kalau itu tidak kau lakukan, kata Allah Ta'ala, tetap kau menjalankan profesi kamu sebagai seorang yang menjalankan riba, praktek riba, fa'dhanu biharbin min Allah. Aku umumkan kepada orang tersebut perang min Allah Subhanahu wa ta'ala suri. Tidak ada jalan lain untuk mau jalan seperti apa dia untuk bisa mati husnul khatimah, waliyadzubillah. Tidak ada. Kemudian yang untuk yang untuk walinya, bil hadis, faman adza waliyan faqad harab Allah. Barang siapa yang mengganggu wali, maka sungguh dia telah betul-betul mengajak perang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 manusia ini, 3 golongan ahli maksiat ini yang diajak perang oleh Allah. Kalau tidak bertobat, dia akan mati husnul khatimah, waliyadzubillah. Nah, wa qala ba'dul arifin, berkata sebagian para aulia, para arif billah, al-wali qad yagharu idza udiya aw lam yuhtaram. Nah ini hati juga nih. Ini perlu legowan. Ada sebagian wali, kadang-kadang ada orang wali, dia itu yaghar, cemburu atau terganggu apabila ada orang yang apabila dia itu disakiti, marah. Nah, ada juga tuh wali kayak begitu tuh. Ketika dia diganggu dia marah. Aulam yuhtaram, atau ketika dia tidak dihormati. Nah, ini hati-hati nih. Ini juga ini ujian bagi kita ini. Ketika ada disebutkan orang wali, tapi sepertinya kasat mata kita nih, kok tidak hormat nih, kok tak dihormat marah nih. Kok diganggu dia cepat marah, cepat emosi. Masa wali kayak begini? Hati-hati. Karena ada wali yang seperti itu. Ada wali seperti itu. Wayadunnu, kemudian wayadunnu ba'dul nas, dan sebagian manusia mengira idza ra'a dzalika minhu anna dzalika intisarun minhu li nafsihi aw talabun li ta'dhimihi. Sebagian manusia mengira bahwa yang dia lihat itu adalah pembelaan si wali itu kepada dirinya, atau si wali tadi itu menuntut untuk dihormat. Akan ada sangkaan manusia itu seperti itu ketika melihat ada wali yang cepat marah ketika diganggu dan marah ketika tidak dihormati, sehingga dia menyangka nih, kok gila hormat si wali dari ini. Kalau wali kan sebagaimana saya sebutkan tadi kan, hatinya kan penuh kelembutan, hatinya penuh kasih sayang. Mereka sosok manusia yang tidak mau menampakkan, kan para wali ini jarang wali menampakkan tidak.
Ya, maka kata sebagian para ulama, termasuk rahmatnya Allah kepada hambanya, wali itu ditutup, disater, dimastur sehingga orang tak tahu. Sehingga kalau sampai wali itu dibuka semuanya akan repot gitu. Tak bisa dibuka pun gitu. Sini wali sana wali akan repot gitu. Nah, kalau kita tak tahu, kita tak tahu. Nah, kita ni ngomong sama Ami Bendi ni, kita bergurau sama dia. Tak tanya wali. Kita tahu. Kalau kita tahu, kita mesti jaga diri kan seperti itu kan. Nah, kadang-kadang ada wali yang kayak begini. Terus walaisal amru kadzalik. Kata Habib Zain, bukan seperti itu. Ketika Anda melihat wali seperti itu, jangan kau sangka dia seperti itu. Walakin ghiratan lima ya'lamu mimma awda'ahu Allahu fihi min sirri wilayah. Dia itu marah, dia itu cemburu, bukan karena dia itu gila hormat, bukan karena itu pembelaan dia, tidak. Dia cemburu karena dia mengetahui dari apa-apa yang Allah titipkan dari sirril wilayah itu. Jadi rahasia wilayah yang Allah titipkan kepada orang, kepada dia, ya, kepada dia, ini kan sesuatu yang agung, wilayah, kewalian ini. Nah, itu sama orang, itu dianggap remeh, itu malunya dia, marahnya di situ, karena tidak menghormati, tidak memuliakan sesuatu yang luar biasa yang Allah titipkan kepada dia. Bukan untuk dirinya, bukan. Ya, kayak Abu Syekh Muhammad Al-Maliki, tidaklah dia masuk ke satu kota kecuali dia minta tempat yang paling mahal. Kalau tidak ada rumah apa segala macam, dia minta hotel yang paling mahal tempat itu. Dia bukan menghormati dirinya, tapi yang dihormati yang dia bawa ilmu ini mulia. Saya ini bawa ilmu ke sini. Ilmu yang saya bawa ini bukan ilmu yang macam-macam, bukan ilmu yang neko-neko, bukan ilmu yang sembarangan. Sehingga kalau tidak ada orang yang memuliakan apa yang saya bawa, saya yang akan memuliakan apa yang saya bawa. Itulah para wali. Jadi dia cemburu kepada sesuatu tadi yang daripada dia. Dia marahnya seperti itu. Bahwa yahar ada ta'zimin aw ihtirami dzalika sir. Jadi dia cemburu, dia marah karena tidak ada pengagungan atau penghormatan kepada rahasia itu. Itu. Nah, sehingga ini pernah terjadi pada zaman sahabat ketika wasu'ila Sayyiduna Imam Idrus bin Umar Habsyi an du'ai Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ketika Al-Imam Habib Idrus Al-Habsyi Syahibul Ghurfah, ketika dia ditanya oleh seseorang tentang doanya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mendoakan orang yang membicarakan kejelekannya dia. Dia marah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini berdoa jelek untuk orang ini. Waqa'a fi ardihi, dan orang yang didoakan jelek tadi itu adalah orang yang mengganggu kehormatan harga diri daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ma'anal ma'mur bi al-afwadul intiqam. Padahal yang kita tahu, kata si penanya tadi, bahwa yang diperintahkan kita ini harus mendahulukan maaf dan tidak boleh ada balasan. Kan seperti itu. Nah, kok bisa seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas digitukan, kok dia marah, kemudian dia mendoakan jelek kepada orang yang membicarakan tadi itu. Ini terjadi ketika ini. Ketika beliau zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Sa'ad bin Waqqas ini zaman Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas ini seorang yang termasuk min as-sabiqin, orang yang pertama kali masuk Islam, dan termasuk orang-orang yang didoakan Nabi. Didoakan dalam hal panjang umur, didoakan dalam hal ahli pemanah. Beliau ini ahli pemanah yang ulung. Orang yang pertama kali memanah, kemudian panahnya itu menancap kepada musuh, ya ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, jadi mendapatkan doa seperti itu beliau. Dan beberapa kali beliau ketika peperangan diangkat menjadi panglima perang. Nah, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau diangkat jadi gubernur di Kufah, Irak. Kufah tempatnya fitnah, ya. Tempatnya fitnah Kufah dari dulu, ya.
Zaman sahabat sampai zaman Sayyidina Hasan Sayyidina Husain ya. Orang-orang yang kianat kepada beliau, orang Kufah kebanyakan. Nah, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia di Kufah, tidak berapa lama dia jadi gubernur, tiba-tiba datang rombongan dari Kufah ngadu ke Sayyidina Umar. Ya Umar, aku mengadu, kenapa? Sa'ad bin Abi Waqqas tuh ngadu begitu, kenapa beliau? Ngadu-ngadu, mau sembahyang, begini, ngomong macam-macam, difitnah beliau. Hah? Kalau sembahyang itu begini, kalau sembahyang itu begini, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan sama Nabi, kata orang Kufah. Betul demikian, betul. Panggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Panggil sama Rasulullah SAW. Panggil. Ya Sa'ad bin Abi Waqqas telah datang kepada kabar bahwa kamu ini di Kufah itu begini. Ya Umar, kau tahu saya. Tidaklah saya mau kurang ajar sampai menambah-nambah sesuatu yang sudah ditetapkan sama Nabi. Tidak. Apa yang dilakukan sama Nabi, apa yang dilakukan sama Nabi, itu saya lakukan. Apalagi hal-hal kaitan dengan ibadah. Tidak. Saya berani bersumpah kepada Allah. Berani bersumpah saya. Nabi dulu pernah bersumpah atas nama orang tuanya. Saya juga akan berani bersumpah atas nama orang tua saya bahwa saya tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan itu. Saya Umar bin Khattab percaya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi karena ini sudah dapat laporan seperti ini untuk meredah fitnah, akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas ditarik, tidak menjadi gubernur Kufah. Kemudian kalau tidak salah Amr bin As pengganti beliau untuk di sana. Akhirnya siapa yang berbicara ini? Yang ngomong siapa? Udah. Saya investigasi lah kalau zaman sekarang. Udah, saya mau tahu dulu. Hanya saya Umar bin Khattab memerintahkan ada beberapa sahabat untuk mendatangi Kufah untuk mencari kebenaran ini. Siapa yang membuat keonaran ini sehingga timbul seperti ini? Akhirnya Rasulullah SAW, akhirnya Umar bin Khattab mengirim sahabatnya secara diam-diam untuk menyelidiki itu. Akhirnya udah. Begitu sampai di Kufah, sahabat suluannya Sayyidina Umar bin Khattab itu. Tiap masjid yang ada di Kufah, ya, yang katanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu melakukan hal-hal nyeleneh, ditanya pengurusnya. Tidak ada tuh. Bahkan Masya Allah, tidak ada kecuali pujian. Tak ada kecuali pujian. Pujian. Dan akhirnya sampai ke satu masjid. Begitu sampai ke satu masjid, ditanya persis dengan apa yang diadukan. Akhirnya siapa ini yang melihat? Dan ada seseorang, siapa namanya? Utbah itu siapa itu? Oh, berarti ini yang penyebar fitnah ini. Laporkan sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tahu semua orang itu. Akhirnya saat bilang bagus panggil, bahwa yang ngomongin kamu seperti itu mana dia? Langsung mengangkat ke langit dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat Nabi yang didoakan Nabi, doanya istimujabah. Jadi dapat keistimewaan Nabi bahwa kata Nabi, tidaklah saat ini berdoa kecuali doanya akan diijabah oleh Allah Taala. Langsung angkat tangan, langsung mendoakan ini. Pertama yang kata-kata yang dikeluarkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, panjangkan dia umur. Satu, tidaklah bertambah umurnya kecuali ketika dia ketemu semua orang dia selalu terfitnah. Dua. Nomor tiga, jangan kayakan dia seumur hidup sampai mati. Doanya makbulan. Dan akhirnya kehidupan dia melarat. Ada fulan. Tidaklah dia itu ketemu sama orang kecuali dia kena fitnah. Kecuali tidak ketemu sama orang pasti ada keonaran. Penyebabnya dia. Akhirnya dia merasa, ditanya, kenapa kau ni bikin hal ya? Kata orang, udah miskin. Ya, buat hal lagi. Ingat, ini aku dapat doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku menjadi seperti ini. Bahwa kehidupanku akan seperti ini. Nah ini ditanya nih, loh kok bisa seorang Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan ini gitu loh? Ditanya ke Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi.
Dijawab sama beliau, fa'ajaba bi anna hadza laisa min babi fadilatil afwi ala al-ittikaf. Ini babnya beda. Ya. Ini bab bukan bab tentang keutamaan memaafkan kepada orang yang berbuat salah. Ini beda ini, Anda harus lainkan. Fa inna intiqama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas laysa li nafsihi, bahwa intiqam, bahwa balasan kejahatan, balasan atas kejahatan yang dilakukan oleh orang kepada Sa'ad kemudian dibalas, itu sebetulnya bukan untuk dirinya Sa'ad, bukan untuk diri daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak. Hasya, jauh sekali. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu mendoakan orang untuk dirinya. Wa inna ma fa'ala dzalika, dia melakukan seperti itu intiqaman li hormati sohbah, karena dia membalas atas kemuliaan titel sahabat yang diremehkan. Itu yang dia tidak terima, bukan dirinya. Tidak, titel sahabat mahal, sahabat itu mahal. Tidak ada orang menjadi sahabat kecuali pilihan. Kecuali pilihan. Itu bisa lihat Abu Lahab, nanti bisa lihat Abu Jahal. Orang dekat-dekat Nabi itu semua dekat-dekat Nabi. Tapi tadi itu karena bukan orang pilihan untuk dijadikan sahabat, tidak dapat ya. Sama dengan wali. Wali pilihan. Tidak mesti harus orang seperti ini, sebenarnya. Tapi yang pasti wali tak ada bodoh. Wali pasti ahli. Tidaklah Allah mengangkat wali kecuali Allah ajarkan dia ilmu. Kalau ada wali bodoh, bukan wali. Misalnya ada wali bodoh ni, wali hidup ya. Kalau jauh tak masuk tu. Ya, itu tak masuk. Jadi seperti itu. Sekali-sekali atau bab ini. Jadi kalau ulama rahimahullah ta'ala, jadi hukuman bagi para pengingkar ini, bagi para pengingkar wali ini, innal wuqu'a bi nahwi ghibah aw namimah min fi ahli ilmi min kaba'ir dzunub. Jadi ketika seseorang itu jatuh dalam hal ghibah, menghibah atau namimah, yang dia ghibah dan yang dia namimah adalah para ulama, hadza min kaba'ir dzunub. Ini termasuk dosanya yang paling besar. Menghibah ulama dan namimah, adu domba. Jadi ulama dia adu domba. Fa fa'iluhu fasik mardud syahadah. Pelaku orang yang suka mengadu domba ulama, kemudian pelaku orang yang suka menghibah ulama, itu fasik dan kesaksiannya itu tertolak. Tak bisa, tak sah kalau jadi saksi. Jadi kalau antum mengangkat seorang saksi nikah atas orang yang melecehkan ulama, kesaksiannya tidak sah. Itu kalau ngangkat orang, saya jangan mentang-mentang dia pejabat, jadi kalau saksi tidak. Ya, fa'iluhu wa ala wal amri al-mubalagha fi tankil bihi li alla yakuna dhari'atan ila ihtigaluna. Dan bagi para pemangku penguasa, ketika melihat ada orang yang mengadu domba ulama, yang menghibah ulama, harus mengambil sikap untuk menghukum mereka supaya apa? Li'alla yakuna dhari'atan ila ihtigal ulama, supaya dia tidak menjadi peluang dia untuk melakukan pelecehan kepada para ulama-ulama yang lain. Jadi sebetulnya para pemangku jabatan, pada pemerintah, ketika ada orang yang itu harus dia bertindak, tangkap. Sebetulnya jadi tidak malah ya. Wahada idan mustahil adahum muhtigarahum alim bidzalik wa illa huwa murtad yuktal biriddatihi ila lam yatub. Ini hukuman fasik ini, atau hukum bahwa dia tidak diterima kesaksiannya, itu bagi orang yang tidak menghalalkan apa yang dia lakukan ini. Jadi penghinaannya dia, gangguannya dia kepada wali, penghinaan dia kepada wali, ghibah dia kepada para wali, itu dia tidak anggap itu halal, enggak. Oh halal, enggak. Tetapi kalau dia menganggap bahwa perbuatan itu halal, bukan fasik lagi, murtad.
keluar daripada agama Islam. Kalau dia menganggap pengingkaran kepada wali itu sah-sah saja, bahwa mengganggu mereka para wali Allah itu bukan syariat, bahwa menghibah ulama itu sah-sah saja sebagaimana kita menghibah manusia, halal hukumnya mereka itu riba. Ada bukan fasik lagi, tapi murtad, keluar daripada agama Islam kalau dia tidak bertobat. Kata Rasul, waqad juliba annahu man waqa'a fil ulama umtuhina bisu'il khatimah wal ya'dillah, dan telah mujarrab, kalau mau dicoba gitu Rasul, orang yang jatuh kepada orang yang suka menghina para ulama, dia akan diberikan oleh Allah Ta'ala mati su'ul khatimah. Coba saja, kata Rasul, kalau ingin tahu, coba. Kalau ingin tahu ya sebenarnya, coba ribah mereka, benci kepada mereka, dipastikan su'ul khatimah. Wa qala Syekh Abdul Jilani, berkata Syekh Abdul Jilani, man waqa'a fi ardi waliyin ibtalahu Allah bimautil qalb. Barang siapa yang merusak kehormatan wali, maka Allah berikan kepada dia hatinya dimatikan oleh Allah Ta'ala, tidak akan bisa menerima kebenaran. Waqala Abul Abbas rahimahullah ta'ala, berkata Abul Abbas al-Mursi rahimahullah ta'ala, seorang sufi juga, seorang wali juga, mereka mengatakan, tatabba'na ahwal qaum famara'aina ahadan ankara alaihim wa mata bi khairin abadan. Tatabba'na, aku selidiki, dia bilang, kami selidiki keadaan satu kaum, famara'aina ahadan, maka tidak aku melihat salah seorang daripada mereka yang mengingkari mereka, wa mata bi khairin abadan. Tidak ada mereka yang mengingkari wali mati dalam kebaikan, tidak ada. Aku sudah selidiki ini. Dari mulai golongan ini, dari mulai ini, aku sudah selidiki seumur hidup aku perhatikan orang-orang yang suka mencela wali, yang suka mengganggu wali, matinya pasti tidak baik. Waqala Abu Abdullah Al-Qursi, man ghadiba minhu waliyun duriba fi qalbihi bisahmin masmum. Barang siapa yang wali itu murka, ini kok wali murka, wali tak murka saja kita dapat ini kalau sampai dia murka, maka orang tersebut hatinya sudah dipanah dengan panah yang penuh dengan racun. Walam yamut hatta tafsuda aqidatuhu fayamutu ala akhsahan. Walam yamut, tidaklah dia mati kecuali dipastikan akidahnya hilang, akidahnya rusak, dan dia akan mati dalam keadaan yang paling buruk. Paling buruk orang yang sudah hatinya itu dipanah dengan panah penuh dengan racun. Racun namanya, racun ini kan grogoti. Min kalami Syekh Al-Arbillah Husain bin Abdullah Bafadal rahimahullah, beliau mengatakan, la yunkiru ala al-awliya illa mayitul qalb naqisul aql mudda'in radin an nafsi. Tidaklah seseorang itu mengingkari para wali kecuali dipastikan hatinya mati, akalnya kurang. Dia pasti akan radin, senang dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Ahmak, bodoh, jahil, tertipu, dia bilang. Hasmuyun, ya. Dia akan menjadi seburuk-buruk manusia. Mubtadi', dia akan menjadi orang yang ahli bid'ah. Akmal basir, hatinya akan menjadi buta. Makhsufun, maftunun, halikun, membutul indallah wa indan nas. Allah murka, manusia murka. La yuqbal qauluhu, omongannya tidak akan diterima. Wa la yuqbah, dan tidak akan dipedulikan. Wa yakhruju minad dunya ala ghairi Islam, dan terakhir dia akan keluar di dunia ini dalam keadaan tidak membawa iman. Wa yubtala bil ghul wa bil faqr fi dunya, dan dia akan dibuat dia itu dikit dalam hal harta, dia akan kekurangan terus, dan fakir, dan akan menjadi seorang yang fakir dalam hal dunia. Wala adzabul akhir asyaddu abqa, belum lagi azab di akhirat yang lebih dahsyat dan lebih kekal. La wara'alahu wala taqwa, tidak ada rasa wara' di hatinya dan tidak ada takwa di hatinya, dicabut sama Allah Ta'ala. Bal wala Islam wala bahkan Islam dan keimanannya pun bisa dicabut oleh Allah Ta'ala. Walau tarabbasa bi syai'in minha fi dhahirihi, walaupun
dia tutupi dirinya itu yang tampak itu dengan sesuatu, entah dia pakai gamis, pakai jubah, dia pakai, walaupun dia tutupi dengan itu semua. Fa'innahu khaliyun 'anil jami', maka orang tersebut kosong daripada itu semua. Itu cuma dia, cuma yang nampak saja, pada isinya kosong. Dia naulah khalaqalahu, karena dia sudah dipastikan tidak dapat bahagian daripada apa yang dia pakai tadi itu. Intaha naqalahu Sayyidina Habib Ali bin Hasan Abbas bil Khirtas. Nah, sebelum saya akhiri, kembali kepada bahwa wali itu tidak mesti harus seperti ini orangnya. Pernah terjadi ketika Syekh Abdul Jailani ini dengan ada cerita yang boleh pernah. Jadi intinya bahwa kita hati-hati kepada orang yang dikatakan bahwa orang itu wali. Lebih baik kita percaya husnuzon. Dikhawatirkan kalau kita tidak percaya, takut masuk kategori yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah.